أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua BKM serta seluruh jajaran yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Masjid Al-Muhajirin BLI. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini tadi akan mengangkat derajat kita, dan setiap langkah kaki kita yang lainnya akan menghapus daripada dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi", siapa yang sudah berwudu, yang sudah bersuci dari rumah, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat ke masjid manapun di seluruh dunia ini, liyuqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal ibadah salat berjamaah dan lain sebagainya, kanat khutwatuhu tahuttu khati'atan, maka setiap langkah kakinya yang kiri adalah menghapus daripada dosa-dosanya, wal ukhra tarfa'u darajah, sedangkan langkah kaki kanannya atau kaki yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Salawat dan salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dengan mengikuti risalah yang dibawanya, yakni ad-dinul Islam, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Risalah agama kita ini dibenci oleh orang kafir, dimusuhi oleh orang-orang musyrik, dan ingin dihancurkan oleh orang munafik. Sejak zaman dari Nabi SAW sampai pun hari ini, orang munafik berbagai macam cara ingin menghancurkan Islam. Mereka datang dari atas, bawah, samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Kalaupun mereka tak bisa menghancurkan Islam ini, paling tidak mereka berusaha menjauhkan orang Islam, hidupnya, gaya hidupnya jauh dari nilai-nilai keislaman. Orang munafik tempatnya di mana? Dia boleh jadi dari golongan orang Islam itu sendiri, tapi sifatnya munafik, berwajah dua, bermuka dua, lain di mulut, lain di hati. Sudah ada zaman Nabi, sudah. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bahkan kain kafannya itu dari sorban Nabi. Ketika dia membocorkan rahasia perang Uhud, perang yang dimana umat Islam kalah, itu salah satu penyebabnya adalah rahasia perang orang Islam itu dibongkar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga kalahlah orang Islam dalam perang Uhud kala itu. Namun di akhir hayat Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia kemudian berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau aku mati nanti, tolong kau sampaikan kepada Muhammad agar kiranya beliau bersedia mensolati aku, menjadi imam solat jenazahku. Kalau beliau berkenan juga, aku minta agar sorbannya menjadi kain kafanku." Permintaan itu
Karena Rasulullah itu orangnya yang baik, ya, orang yang luar biasa akhlaknya. Wasiat itu disampaikan oleh anaknya kepada Rasulullah. Lalu apakah Rasulullah menolak? Tidak. Permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul dipenuhi oleh Nabi. Kain kafan sorban yang menjadi kain kafan, lalu kemudian Nabi menjadi imam salat. Yang marah dalam hal ini justru Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, engkau tahu beliau ini bejatnya seperti ini. Dia bocorkan rahasia perang kita, dalam perang Uhud, sehingga kita mengalami kekalahan. Tapi kenapa engkau masih bersedia? Rasulullah ingin menunjukkan dia itu bashar, manusia, laisa kal bashari, tapi dia tidak sama dengan kebanyakan manusia. Kata Umar, kenapa engkau bersedia wahai Rasulullah? Kata Nabi, wahai Umar, sekalipun yang menjadi kain kafannya adalah sorbanku, maka dia tidak akan bisa menghindar daripada azab Allah, baik itu dari azab kubur ataupun azab neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu dalam Al-Quran. Orang munafik itu tempatnya aspal, kerak, minan nar, dari neraka. Kerak neraka paling bawah, itu orang munafik tempatnya. Jadi aspal itu bahasa Arab. Aspal itu kan proses akhir daripada penyulingan minyak bumi. Ada yang jadi aftur, ada yang jadi minyak tanah, ada yang jadi minyak pertalite, bensin dan sebagainya. Makanya kerak paling bawah itulah aspal itu. Kerak neraka itu tempat orang munafik. Jangan sampai ada di antara kita yang menjadi orang munafik dengan 3 sifat, 3 ciri. Alamatul munafikin salas, kata Nabi. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara banyak bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau berjanji dia ingkar. Kalau bicara dia bohong, kalau diberi amanah dia khianat, kalau berjanji dia ingkar janji. Itu tanda orang munafik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk pada kajian hadis yang ke-14. Kajian hadis yang ke-14 ini tentang darah seorang muslim, kemuliaan darah seorang muslim. Banyak dalam Al-Qur'an disebutkan siapa yang membunuh manusia muta'ammidan dengan sengaja, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi darah dalam Islam ini luar biasa dimuliakan, dihormati. Tidak boleh membunuh orang tanpa sebab, asal tak suka tebas, seperti halnya Mongolia dulu, siapa namanya? Genghis Khan. Asal tak suka bunuh, asal tak suka, tidak ada sabab-musabab, karena dia tak suka maka dibunuh. Itulah bengis dan sadisnya Genghis Khan. Walau di akhir hayatnya kita mendengar wallahu a'lam bishawab, dia mati Islam, tapi kita tidak tahu bagaimana jahatnya Genghis Khan itu. Hadis ke-14 ini membahas tentang kemuliaan nyawa seorang manusia. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sanad tertingginya itu ada pada Abdullah bin Mas'ud, atau rawi a'lanya ada pada Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Sudah berapa kali pemateri menyampaikan atau memperkenalkan siapa Abdullah bin Mas'ud ini. Sahabat Nabi dikategorikan sebagai sighar sahabah atau saghar sahabah, sahabat dari kategori anak-anak remaja. Termasuklah salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia juga termasuk sahabat sandal. Kenapa sahabat sandal? Di saat Nabi mau keluar, Nabi tak perlu sibuk-sibuk cari sandal-sandal, sudah tersusun rapi oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kita juga mengenal Abdullah bin Mas'ud ini sebagai sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, dia yang ke-6. Jadi anak-anak yang ke-6 masuk Islam itu, dari golongan anak-anak, dialah bernama Abdullah bin Mas'ud. Coba bayangkan,
tanpa berpikir panjang betul atau tidak agama Islam ini atau Nabi Muhammad ini merekayasa apa segala macam, dia dengan penuh keimanan, keyakinan yang mantap masuk Islam. Jadi dia orang keenam masuk Islam, maka dia bergelar as-sabiqunal awwalun. Kemudian dia juga dalam salah satu hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan betis daripada Abdullah bin Mas'ud ini lebih utama, lebih berat di hadapan Allah dibandingkan dengan gunung Uhud. Ketika dia memanjat, tersingkaplah oleh angin betisnya ini, nampak begitu kurus, tinggal tulang saja, hanya berbalutkan ya daging, tidak seberapa, kurus kering. Lalu sahabat-sahabat yang lain tertawa melihatnya. Lalu Nabi lewat. Kenapa kalian tertawa? Kata Nabi, bagaimana kami tidak tertawa ya Rasulullah? Kami melihat betis Abdullah bin Mas'ud begitu kurus, tidak ada isinya, lucu saja. Kata Nabi, kalau kalian mendengar bahwasanya kakinya Abdullah bin Mas'ud di hadapan Allah itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud, maka sahabat pun berhenti tertawa lalu merenung. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu don't judge book by the cover gitu kan. Jangan menghakimi buku itu, menilai buku dari hanya sekedar sampulnya. Karena Abdullah bin Mas'ud kurus badannya, kurus kering, tinggal tulang kakinya, tapi di hadapan Allah bahkan lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Uhud itu kan bentuk jamak daripada ahad. Ahad itu satu. Kalau banyak satu maka digabungkan jadi Uhud. Nanti gunung Uhud itu gunung satu digabung menjadi gunung Uhud. Nah, itu beberapa keutamaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian keutamaan lain sini, beliau pernah suatu hari kemalingan atau kecopetan di saat beliau ke pasar membawa beberapa keping mata uang dinar, lalu dicopet atau dimalinglah oleh orang, dirampas oleh pencuri. Lalu orang di sekeliling Abdullah bin Mas'ud ini ya seperti masyarakat kita, banyak yang menghakimi, kemudian ada yang mensumpah serapah, celaka apa segala macam, semoga kesialan menimpa maling itu. Lalu dia marah dengan orang-orang di sekeliling. Itu akhlak daripada Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kalian yang sibuk? Yang hilang kan saya, gitu. Kenapa kalian sumpah serapah maling itu? Yang kehilangan duit itu saya. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu karena Abdullah bin Mas'ud memarahi orang-orang di sekitarnya karena mensumpah serapah daripada maling tadi, lalu dia berdoa, ya Allah, kalau maling itu tadi mencuri duit saya karena butuh, memang mencuri karena butuh, mungkin mau menafkahi anak dan istrinya dan sebagainya, maka berkahilah curiannya. Ini jarang ada di sama kita nih Pak. Maling mencuri, mudah-mudahan berkah lah ya. Kan tidak ada kita tuh. Yang ada kita mudah-mudahan, atau doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita kehilangan sesuatu, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah yang aku derita ini. Wa akhlif li khairan minha, tapi ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Abdullah bin Mas'ud tidak, dia berdoa, ya Allah, kalau orang itu mencuri karena dia butuh, maka berkahilah yang dicurinya itu. Tidak menjadi penyakit bagi anak dan istri yang memakannya. Tapi kalau dia mencuri tidak karena butuh, tapi memang karena ada kesempatan, mungkin saya lengah atau lalai, maka jadikanlah itu dosa terakhir bagi pencuri itu, maksiat terakhir bagi pencuri itu. Luar biasa akhlak Abdullah bin Mas'ud. Ya kan, orang kadang-kadang kan mencuri karena ada niat dan ada kesempatan. Nah, jadi dia, nah, ini niat tidak ada tapi kesempatan itu ada, orang itu pun mencuri. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kata Abdullah bin Mas'ud, jadikan itu sebagai dosa terakhir bagi dia. Nah, luar biasa. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya agak banyak minum ini karena agak batuk sedikit Ustaz. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in, yang artinya
la yahillu, tidak halal alias haram, dan memberiin darah seorang muslim, dan memberiin muslimin, darah seorang muslim. Artinya tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalasin, kecuali karena salah satu di antara tiga. Artinya darah orang Islam itu apapun hukum asalnya adalah haram. Haram untuk ditumpahkan, entah itu disakiti apalagi dibunuh, haram. Dan dosanya adalah termasuk dosa besar karena menghilangkan nyawa orang atau menumpahkan darah orang. Kecuali satu di antara tiga. Artinya ada tiga perkara di mana darah seseorang itu dalam Islam diperbolehkan, dan itu menjadi hukum Islam. Yang pertama, kata Nabi SAW, at-thayyibuz zani. Siapa at-thayyibuz zani? Orang yang sudah menikah berzina. Kan zina itu ada zina muhsan, zina ghairu muhsan. Ada yang berzina dia belum menikah, dirajam. Ada yang sudah menikah dia berzina, dirajam sampai mati. Itu hukum Islam. Jadi yang seperti ini dalam Islam, tanda petik, dalam hukum Islam, bukan hukum negara dan lain sebagainya, itu ketentuannya dirajam sampai mati. Apakah ada di Indonesia? Tidak ada, karena kita negara kita bukan menganut sistem Islam seperti Saudi Arabia. Jadi di Saudi Arabia kalau kedapatan orang yang sudah menikah atau belum menikah itu berzina, dalam istilah orang itu pacaran lalu kemudian sampai ke hotel dan lain sebagainya, maka di Saudi Arabia karena hukumnya hukum Islam itu dihukum dengan hukum Islam, dirajam, kemudian dirajam sampai mati, dilempar pakai batu sampai mati. Siapa yang paling berhak menghukum itu? Hakim. Nah, ini tidak ada hak masyarakat biasa. Nampak orang melakukan zina, lalu kemudian masyarakat menghakim sendiri, dia lempar, dikubur, orang tinggal kepala dilempar, tak boleh. Ketentuannya siapa? Imam muslimin, imam seluruh kaum muslim, dalam hal ini adalah pemerintah. Ini menurut syarah hadis daripada Arba'in Nawawi. Tapi satu yang membuat saya sedikit mengganjal Pak Haji, meskipun di Arab Saudi itu hukumnya Islam, hari ini sudah banyak kita saksikan bermacam-macam yang sebetulnya bertolak belakang dengan Islam itu mulai muncul di Saudi Arabia. Nyatanya hari ini Ronaldo masih hidup. Ronaldo dengan Rodrigo Gregores itu pacarnya itu sudah beranak, punya anak dari pacarnya itu, dan tinggal di Arab Saudi di sebuah apartemen. Karena pemain bola ini disewa oleh salah satu klub di Arab Saudi dan dia tinggal di sana dan aman-aman saja. Kemudian belum lagi bermunculan hal-hal yang menurut kita itulah ujian bagi kita seluruh umat Islam di seluruh dunia. Konser-konser Rihanna apa segala macam itu sudah banyak terjadi, meskipun tidak di tanah haram. Tanah haram itu hanya dua, Haramain Asy-Syarifain, Madinah, Makkah dan Madinah. Kemudian lebih dirincikan lagi, yang tak boleh dimasuki oleh orang non-muslim itu Makkah. Madinah sudah ada beberapa masuk mereka, termasuklah tidak pakai jilbab dan hanya memakai rok. Nah, itu sudah banyak. Di antaranya orang-orang Hindu yang mendatangi Masjid Nabawi meskipun hanya di luar perkarangan Masjid Nabawi, tapi mereka sudah masuk ke tanah Madinah itu. Bukan hanya sekedar kata-kata, bisa kita buktikan dengan video yang beredar dan lain sebagainya. Nah, akhir zaman. Nah, itu saja jawabannya, akhir zaman. Yang pertanda akhir zaman, kita lah mesti banyak-banyak kita membentengi diri kita, keluarga kita dari hal-hal seperti itu. Jadi orang yang berzina, baik itu dia sudah menikah ataupun belum menikah, kalau dia berzina sesuai hukum Islam dia harus dihukum rajam. Ada yang sampai mati, ada yang tidak sampai mati. Namun sekali lagi yang menghukum ini bukan masyarakat biasa, akan tetapi harus ada ketentuan dari imam kaum muslimin, yaitu pemimpin di sebuah negeri. Yang kedua, ini hukum kandungan hadis ini tadi, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, artinya ya nyawa dibalas nyawa. Nah, ini
Pembunuh, pembunuh itu halal darahnya sesuai dengan hukum Islam. Kecuali dia membunuh itu lalu kemudian dimaafkan oleh ahli keluarganya. Syaratnya dia harus membayar diat atau denda. Dulu kita pernah satu Indonesia itu Pak, zaman Pak SBY dulu pertama Yusuf Kala, saya ingat itu orang-orang turun termasuk saya ke jalan-jalan itu meminta sumbangan kepada orang Islam untuk mengumpulkan donasi lebih kurang 2,5 miliar untuk menebus kemaafan dari seorang, saya tidak tahu, lupa namanya karena dah lama. Itu dia membunuh majikannya di Arab Saudi dan dia dihukumi hukuman pancung. Lalu kemudian pihak keluarga ini memaafkan. Nah, ini berlaku dia dalam Al-Quran. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau dia membunuh itu lalu kemudian keluarganya ufiya lahu, memberikan maaf bagi si pembunuh, fattiba'un bil ma'ruf, maka perlakukan dia dengan baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, namun dengan syarat membayar diat. Membayar diat ini denda atau ganti rugi dan sebagainya. Jadi kemarin itu ingat saya 2,5 miliar lebih kurang dikumpulkan, akhirnya bebas. Tapi ini pelaku begitu sampai di tanah air, karena sisa duitnya banyak yang di proyeksikan itu 2,5 miliar, tapi terkumpul hampir 3 miliar kalau saya tidak salah. Jadi setengahnya itu dikembalikan kepada si pembunuh. Sampai di kampung dia bangun rumah, beli emas, beli apa segala macam. Itu luar biasa. Darah nyawanya diselamatkan, tapi malah dia dapat. Nah, itu luar biasa. Ingat saya. Nah, jadi orang yang membunuh itu secara hukum Islam letak adilnya juga harus dibunuh, nyawa dengan nyawa. Makanya ada dalam Al-Quran ini secara khusus ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu qisas, hukum qisas, telinga dibayar telinga, mata dengan mata dan lain sebagainya. Kalau di Arab Saudi itu ada sebuah masjid Pak, namanya Masjid Qisas di Jeddah itu, masjid dengan banyak kubah. Di situlah letak orang dipancung apa segala macam itu. Yang membunuh ya dibunuh. Pernah saya melihat satu wawancara antara wartawan jurnalis dengan Al-Bojo yang matanya hanya tinggal mata tertutup. Apakah ini hukum Islam ya? Apakah Anda pernah di saat Anda memenggal itu, memancung kepala pembunuh itu, merasakan keberatan? Enggak, itu bagian daripada tugas saya. Apa hal yang paling berat kata dia? Waktu itu saya harus memenggal kepala teman ngopi saya. Teman ngopi saya, tapi karena dia membunuh, tapi dengan hukum Islam dia harus dibunuh. Itulah yang paling berat ya. Di saat saya harus memenggal kepala teman saya. Itulah biasa. Itu terjadi di Masjid Qisas. Kalau dulu setelah sholat Jumat itu dilaksanakan. Sekarang sudah jarang karena pemerintah Arab Saudi sekarang sudah mulai tidak terlalu mengekspos hal-hal yang seperti itu. Itu yang kedua. An-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian yang dalam tanda petik hukum Islam itu halal darahnya adalah at-tariku lidini al-mufariki lil jamaah, orang yang murtad. Sekali lagi, orang yang murtad. Di Indonesia orang murtad banyak, tapi ya biasa-biasa saja karena kita bukan hukum Islam. Karena negara menjamin setiap warga negaranya memeluk agamanya berdasarkan kepercayaannya. Tapi di Saudi tak berlaku itu. Murtad pancung. Kenapa? Hukumnya hukum Islam seperti itu. Maka tidak ada orang sana yang berani murtad. Nah, itu hadis yang ke-14. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya memang agak sedikit seramnya hadis ke-14 ini tentang darah. Tapi begitulah Islam menghargai darah seorang muslim. Kalau dia tidak ada sebab, tidak ada permasalahan, lalu kemudian seperti Genghis Khan, kita tak suka
bunuh, tak suka bunuh, tak suka bunuh. Nah, itu dalam Islam, dalam Al-Quran juga diingatkan. Sekali kita membunuh orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, maka dosanya seperti kita membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Itu luar biasa dosanya. Tapi begitu kita menyelamatkan satu nyawa orang, entah dia Islam atau non-Muslim, maka seolah-olah kita telah menyelamatkan nyawa orang seluruhnya. Itu luar biasanya Islam menghargai nyawa orang. Tapi bagi orang yang mengolok-olok agamanya, maka tidak ada tempat bagi agama Islam ini. Tiada tempat baginya dalam agama Islam ini. Nah, Bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke-14. Masuk hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini tentang akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama orang Islam, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada tamu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi. Kebersamaan dengan Rasulullah hanya 3 tahun, tapi kebersamaan yang singkat itu beliau berhasil mengumpulkan hadis atau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis lebih kurang, menjadikan beliau sahabat Nabi yang paling banyak. Setelah Nabi meninggal, baru kemudian beliau berumah tangga. Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Ini 29 Juni kemarin, Pak. Itu seorang cendekiawan Hindu di India memprediksi 29 Juni yang telah lalu itu akan terjadi kiamat. Luar biasa ya. Di India kiamat. Alhamdulillah. Pas itu kalau nggak salah saya hari Jumat itu. Jadi orang di India dah banyak ketakutan. Luar biasa sekali itu, bisa memprediksi kiamat. Di tempat kita kiamat bisa dihentikan karena ada orang yang bisa berbicara dengan malaikat. Namanya Syekh Gufron. Bisa Innal maqali rahmatan Gufron. Bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat, dan luar biasa. Itu luar biasanya bukan Gufronnya kalau saya, Pak. Luar biasa kok ada yang ikut gitu. Luar biasa. Allah. Di tempat kita ini luar biasa, Pak. Yang aneh-aneh ada saja pengikutnya. Dikawal pula itu. Nah, oh di sini tidak ada, di sini tidak ada. Alhamdulillah. Oh kena sate, Pak. Luar biasa. Aduh. Makanya paham-paham itu di tempat kita di Sumatera ini tidak terlalu berkembang karena orang tidak open dengan urusan-urusan seperti itu. Kalau di sana itu ya banyak pengikutnya. Entah dari mana hadisnya, entah dari mana baca Al-Quran. Saya dari awal menengok dia membuka Al-Quran dengan cara membanting itu saja sudah kena. Itu sudah kena itu. Bagaimana orang memperlakukan adab. Kalau kami Pak orang Melayu dulu di pulau-pulau itu dengan Al-Quran ini, ya apa terserah kata orang, wah kenapa mesti dicium, kenapa tidak? Ini betul-betul ini tak boleh lebih rendah dari lutut kalau menyimpan di rumah, paling tidak di tempat yang agak tinggi. Bagaimana ditanya itu, kamu udah wudu? Ada, pegang, boleh pegang. Belum wudu jangan. Wah, saking begitunya Al-Quran sudah sobek-sobek di tengah jalan itu diambil itu, cium. Nah, begitulah menghargai. Ini kalau udah buka Quran seperti, wah itu udah. Nah, akhir zaman. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti beradab kita. Hadis ke-15 ini berkaitan dengan adab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik-baik, kata Nabi, aw liyasmut, maka diam. Tak tahu kita, ya lebih banyak diam. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, saya tidak pernah menyesali diamku. Saya tidak pernah menyesal diamku ini, tapi saya sangat menyesal banyak bicara saya ini. Umar saja kalau bisa diam dia, tapi karena yang dia tahu banyak, maka dia berkata. Karena dia tidak menyesali dia diam itu. Orang semakin banyak berbicara, semakin banyak terselip lidah, semakin banyak kesempatan salah, makin banyak pula kemungkinan berbohong, kan seperti itu. Tapi kalau dia, tapi kalau kita tahu tentang sebuah hal, maka tidak boleh diam. Sampaikan yang benar walaupun wahid, ulil haqq walau kana murran. Sampaikan yang benar meskipun itu pahit. Nah, kadang-kadang kita takut menyampaikan kebenaran, takut orang tersinggung, takut orang sakit hati. Tapi itu sebuah kebenaran, sampaikan saja. Karena dakwah itu ya seperti itu. Nabi kalau menyampaikan yang baik-baik saja, waktu memikirkan takut Abu Jahal tersinggung, takut Abu Lahab sakit hati, maka Islam mungkin tak sampai tempat kita. Maka dakwah ini tak cukup hanya dengan dakwah mengajak. Ada satu waktu ya harus pakai perang, gitu kan? Karena Islam itu kalau hanya sekedar Nabi berdoa, ya Allah, Islamkanlah Indonesia, Islamkanlah Abu Lahab, Islamkanlah, tidak bisa. Karena Islam itu satu paket ya. Mengajak, pada zaman Rasulullah diajak perangi, kalau melawan dia perangi, seperti itu konsepnya. Tidak hanya selesai dengan doa dan doa. Ajak orang itu mesti ada tindakan dakwah bil hal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa bicara yang baik karena kita tidak tahu, auliyasmut, maka diam itu lebih baik. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang merasa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga memiliki tempat yang penting dalam Islam. Bagaimana kita mengetahui akhlak kita bisa mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita berakhlak dengan tetangga kita. Banyak orang hari ini yang bermusuhan, tidak bertegur sapa. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Tak boleh orang Islam itu tak bertegur sapa dengan tetangga, sanak saudara, jiran tetangga dan sebagainya. Fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Faman yahjuru akhahu fawqa salasin, siapa yang mendiamkan karena suatu hal, memang tak mau menegur, bukan karena tak berjumpa, bukan karena jauh dan sebagainya, memang tak mau menegur, lebih dari 3 hari, famata dakhalan nar, matinya masuk neraka, kata Nabi. Yang paling baik di antara keduanya ini siapa, kata Nabi? Wa khairuhuma ayyabda'u bisalam. Yang paling baik di antara kedua yang tak bertegur sapa ini, dia tetangga yang berani pertama yabda'u bisalam, mengucapkan salam. Nah, itu kan berat, Pak. Mau memulai mengucapkan salam itu berat. Jangan-jangan tak dijawab salam saya. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Dengan beraninya kita memulai, berarti kita mendapat keutamaan. Keutamaan di hadapan Allah, keutamaan di hadapan Rasulullah. Ayyabda'u bisalam, mereka yang berani memulai untuk mengucapkan salam. Banyak tuh, Pak. Tak mau bertegur sapa karena permasalahan air ya. Air hujan yang turun, atap dia, atap kita jatuh. Tidak ada kata sepakat, dia air jatuh ke tempat saya. Gimana nih, Pak? Padahal bisa dibicarakan baik-baik. Bagaimana, Pak, kalau kita bikin talang atau kita bikin parit? Gara-gara itu banyak orang tak bertegur sapa, Pak. Belum lagi ini, lagi-lagi di Jawa sana banyak sekali kasus. 3 hari yang lalu kalau saya tidak salah, tetangga tidak diundang acara resepsi nikah. Yang buat acara di sebelah, tapi tetangga sebelahnya tidak diundang. Di saat orang buat resepsi, dia ngecor. Nah, itu kan rusak jadi acara kita. Diundangnya tukang ngecor jalan, halaman rumahnya dicor. Orang seharusnya parkir di situ kan di rumahnya. Nah, tak jadi parkir, akhirnya parkir tak kemana-mana. Kenapa? Inilah contoh buruk daripada tetangga yang tidak bertegur sapa itu.
Itulah, tak diundang. Kalau diundang tentu dia terbuka apa segala macam. Oh, tidak apa-apa, parkir rumah saya aja, tidak apa-apa. Ini karena dia merasa sakit hati, memang sengaja diundangnya orang. Nah, tolong Pak dicor halaman rumah saya. Nah, itu kan contoh buruk. Padahal tetangga ini Pak menempati tempat yang luar biasa pentingnya dalam Islam, sampai-sampai ketika kita ingin menjual sesuatu barang kita, entah itu rumah ataupun motor, mobil apa segala macam, orang yang pertama berhak kita tawarkan itu adalah tetangga, baru kemudian di marketplace. Ya Ustaz ya. Kita ada foto dulu marketplace, masukkan Facebook, orang tanya. Padahal tetangga kita sedang ingin mencari rumah tambahan ya, untuk anaknya, untuk keluarganya dan sebagainya. Tapi marketplace dulu, akhirnya tahu orang dari mana-mana. Jadi, nah itu tetangga. Kenapa? Dia yang paling sering melihat kita, dia yang paling tahu keadaan kalau ada maling apa semacam, dia yang paling sigap. Belum lagi kalau dia punya mangga kita, dia yang paling setiap hari ketika dia mau kerja, mangga usaha Anwar sudah mulai berbunga, mangga sudah mulai besar, sudah masak. Dia yang paling berhak kita beri itu. Seperti itulah kalau kita analogikan kepada zakat itu Pak. Zakat mal itu, kita kerja di sini, kumpulkan duit segini, dapatlah sekian, 85 gram emas nilainya. Kalau sekarang 1 juta, 85 juta duit kita bersih, yang tidak terganggu simpanan kita dalam bentuk emas ataupun duit itu. Lalu kemudian siapa yang paling berhak ini? Itulah ibarat pohon mangga. Siapa yang paling berhak mendapatkan mangga tadi? Ya, yang paling sering melihat mangga. Siapa yang paling berhak dengan harta zakat mal kita? Orang yang ada di lingkungan kita, dia yang paling berhak. Makanya orang-orang zaman dulu Pak, mangganya itu penuh dengan keberkahan. Saya ingat di depan rumah saya itu banyak pohon mangga, tapi pohon mangga yang di tepi jalan itu tidak ditulis, tapi sudah yang lewat silakan ambil, anak sekolah silakan panjat, siapa saja mau makan ambillah mangga-mangga itu. Akhirnya keberkahan itu kita rasakan. Pakai ini Pak Ji, apa namanya itu Ustaz? Pakai penyangga Pak Ji, biar jangan patah saking lebatnya buah. Anak cowok itu kalau berbuah tuh boleh, bapak tuh tak marah, anak-anak ngambil dalam tasnya penuh, tak habis-habis, tak pakai musim lagi buahnya. Tapi tengok di Kerinci, belum ada. Saya selama di Kerinci ini 11 tahun melihat mangga buah yang lebat itu belum ada. Kenapa? Baru muncul putih aja dari bungkus plastik hitam. Orang tetangga macam mana mau nengok? Kemarin ada, ini dah terbungkus plastik hitam. Itulah sudah bergeser nilai-nilai itu pada dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga kita, ramah. Ya. Makanya dalam Islam itu tertawa itu yang tidak dapat pahala, tapi senyum, nilai plus dari senyum itu membuat orang bahagia. Kalau tertawa dua kemungkinan, dia mengejek atau senang. Orang mengejek juga dengan tertawa, orang senang dengan tertawa. Tapi kalau senyum pasti dia ingin menyenangkan orang itu, pasti itu dengan senyuman. Tak ada orang senyum kepada musuh, tidak ada, kecuali Nabi. Orang yang tak disenangi kemudian dia senyum-senyum, tidak ada. Tapi kalau senyum itu dia memberikan dampak nilai positif, maka itu dalam Islam tertawa itu tidak berpahala, tapi senyum berpahala. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu, kata Nabi, kepada saudaramu laka sadaqah, itu pahala bagimu. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, tidak menghalangi bangunan. Di Jawa lagi, tidak berbaik dengan tetangga, karena itu tanah dia, dibangun tembok malam, tersisalah seperti itu. Luar biasa. Macam mana mau masuk motor, masuk badan aja payah ini. Itu maka komunikasi dengan tetangga itu harus baik. Ya, kalau kita di komplek ini alhamdulillah aman-aman saja. Atau di luar rasanya alhamdulillah tempat kita masih ya aman, damai. Walaupun meski ada beberapa, tapi taklah sampai menghalangi bangunan tetangga itu, tidak sampai segitunya. Iya. Terkait apa tadi, soal membunuh tadi. Iya. Kalau tadi kan nyawa dibayar nyawa, kurang lebih begitu Iya. dasarnya ya kan. Artinya si A membunuh si B, lalu
keluarga si B juga menuntut si A ini harus diputuskan begitu. Itu kalau 1 lawan 1. Bagaimana kalau seandainya dia muatannya politik atau konspirasi, lalu yang disuruh orang lain untuk membunuh, sehingga yang disuruh ini nggak tahu apa-apa, tapi dia disuruh membunuh, lalu dia membunuh. Nah, bagaimana itu? Tapi padahal dia tidak tahu, tapi karena tugas dan dia disuruh patuh kepada atasannya, lalu dia membunuh yang disuruh tadi. Tanpa dia tahu sebab masalahnya, tapi yang jelas dia tahu bunuh itu, lalu dia bunuh. Padahal sesama muslim misalnya ini, bagaimana itu hukumnya? Baik, dia secara langsung mungkin tidak membunuh, tapi dia suruh orang untuk membunuh. Maka pelakunya ini dua-duanya sama dengan berkonspirasi membunuh, maka dihukumi hukum qisas baginya. Nah, itu fatwa sudah dikeluarkan, saya pernah baca. Karena itu kasus pembunuh bayaran seperti itu tuh mungkin di Arab sana tidak ada, tapi di kasus tempat kita ada. Maka itu dihukumi orang yang berkomplot mufakat untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka dia termasuk bagian daripada pembunuh itu sendiri. Kalau itu jelas, kan itu artinya dia tahu asbabnya, lalu dia karena mengharap sesuatu imbalan, dia lakukan itu. Itu jelas. Tapi bagaimana kalau dia tidak tahu? Contoh ini di tentara, contohnya ini mohon maaf, ya kan? Dan si A mungkin disebut dianggap teroris, datang instruksi dari atasannya, habisi teroris itu. Padahal secara penyelidikan atau apapun lah katakan itu belum ada sebenarnya, hanya indikasi dan dugaan, lalu dicap teroris dan begitu, seperti selama ini yang kita lihat, lalu dibunuh. Padahal yang perintah ini ke si A ini, dia tak tahu, dia hanya menjalankan perintah, habisi itu, ya habisi gitu. Nah, gimana itu gitu? Ini iya betul. Sifatnya konspirasi ya. Di atas lalu instruksi ke bawah, karena dia takut dan dia hanya jalankan tugas, dan tugas ini jalankan tanpa tahu apa sebabnya gitu. Pokoknya habisi, ya habisi. Jalankan tugas. Nah, itu yang saya tanya. Berat saya menjawab. Ini berarti kalau dah masuk ke ranah itu kan, bagaimana loyalnya bawahan dengan atasan, dalam hal ini dunia militer kan seperti itu. Iya, di negara kita itu. Di negara kita, di luar negeri itu tidak ada yang tolong ini, tidak ada. Kecuali di film-film India juga mungkin ada, itu kan. Itu nantilah Pak kita cari ini agak berat nampaknya nih. Ya. Jadi dengan pertanyaan Pak, seperti hadis tadi kan dikatakan siapa yang membunuh satu orang sama dosanya seperti membunuh orang, ya kan? Tapi juga dikatakan kalau si A membunuh si B, maka keluarga si B membunuh si A, ya kan? Diminta untuk membunuh si B. Lalu gimana dengan dosa pembunuh yang pertama? Misalnya saya membunuh si A nih, mati dia, ya? Keluarga si A ini menuntut saya untuk dibunuh juga. Kemudian saya ini pancung, saya kan? Apakah dosa saya membunuh si A tadi lunas atau? Iya, lunas. Jadi hukum Islam itu berkeadilan dalam halnya seperti ini. Ketika dia membunuh, kan dia dosa nih, membunuh, menghilangkan nyawa orang. Jadi untuk menghilangkan dosa dia membunuh, dia dibunuh dengan cara dirajam. Itu tadi kalau bagi yang berzina. Kalau dia ini tujuan akhirnya supaya dia tidak diazab di neraka nanti dengan pembunuhan yang dia lakukan di dunia, maka dihukumlah di dunia dengan hukum qisas tadi. Dibunuh dia. Dan faman ufiya lahu min akhihi, lalu kemudian keluarganya mungkin atas alasan mufakat mereka, ya udahlah mungkin gini kita maafkan aja. Kan ada nih, tentu dari pihak bapak tadi kan minta maaf apa segala macam, tak sengaja. Luluhlah hati keluarganya ini, ya udah kami maafkan. Tak jadi dikisas karena ada kemaafan dari ahli keluarganya. Tapi wajib itu wa'adaun ilaihi bi ihsan, wajib membayar diat tadi itu. Itu yang kemarin itu 2,5 miliar saya bilang itu tadi. Itu dosanya
dosa membunuh habis karena dia dibunuh juga gitu kira-kira. Tapi kalau yang apa itu agak berat tuh, nanti kita carilah Ustaz Anwar ya sama-sama ya. Karena itu memang biasanya yang tak negara-negara yang tak beragama itu memang seperti itu. Atau kalau mereka beragama seperti yang saya diuraikan di awal tadi, mereka munafik ya bermuka dua lain, bisa dikatakan tak beragama lah. Agamanya hanya di KTP saja. Atas alasan sesuatu hal, habisi dia. Dalam Islam itu tidak boleh menakut-nakuti orang, itu kan istilahnya teroris. Teroris itu orangnya. Nah, teror itu perbuatannya, menakut-nakuti orang. Dalam Islam jangankan menteror manusia, menakut-nakuti orang, menakut-nakuti ayam saja tidak boleh. Bahkan ada dalam hadis yang sangat sederhana, dulu saya pernah sampaikan, mengejutkan orang saja sudah dosa. Misalnya Pak Abdul Rahim sedang berdiri, saya di belakang, itu sudah dosa. Karena mengejutkan orang, niat kita mungkin bercanda, tapi dah menakut orang, terkejut orang, itu jantung orang itu. Itu dalam Islam. Karena Nabi pernah berjalan di sebuah pasar, nampak orang mengasah pisau, itu kambing. Sampai ketakutan kambing itu, Nabi marah. Nabi kan jarang-jarang marah. Kenapa kau ingin membunuh dia sebelum dia mati? Apakah engkau ingin membunuh dia 2 kali? Begitulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu dalam menyembelih itu ada sunnah-sunnahnya, pisaunya yang tajam. Tidak boleh pakai tembak itu yang tak sadar disembelih, tak boleh dalam Islam. Meskipun banyak para ulama yang berdebat masalah itu, apakah boleh dipingsankan, dihentikan aliran darah sembelih dipotong, tak boleh. Kenapa harus dalam sadar? Pisaunya harus tajam. Kalau dengan tajam itu mati sekali mati. Tidak boleh dengan pisau tumpul karena menyiksanya lama. Menyembelih pun kalau bisa cepat, jangan sampai. Itu sudah makruh hukumnya. Jadi bagaimana? Selesai 2 kali tarik atau 3 kali tarik paling banyak. Kan banyak kejadian sudah di kayak gini, berjalan sapinya karena urat nafasnya masih ada, tak putus. Ayamnya lari lagi. Itu cepat kejar itu, kadang dalam sapi cepat kejar diselesaikan urat apanya itu. Luar biasa ya. Ya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Ketua kita. Nanti kita cari sama-sama Ustaz, PR kita Ustaz, ya. Apakah sama menanggung dosanya atau bagaimana? Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.